Sahabat Shalom, Sahabat Shalom. selamat pagi. Tuhan memberkati. Kembali lagi kita ibadah hari Sabat, Amin. hari yang ditentukan Tuhan dari penciptaan semesta ini. Hari ketujuh, Tuhan hadir untuk memberkati karya ciptaannya. Amin. Siapa saja yang mengatakan amin, maka orang itu akan terima berkat. Amin. Tuhan itu tidak pernah melalaikan janjinya, perkataannya. Siapa yang menghormati hari Sabatnya, orang itu akan menerima berkat. Berkat itu apa? Kehidupan, kesehatan, damai sejahtera. Arti daripada berkat. Jadi harus tahu saudara ya, jangan ikut-ikut saja, ya. Hanya bisa mengucapkan berkat tapi tidak tahu artinya. Jadi artinya itu sukacita, damai sejahtera. Sukacita, damai sejahtera berdampak kepada kehidupan. Orang yang diberkati Tuhan, orang yang rendah hati, orang yang diberkati Tuhan itu orang yang memperhatikan perkataan Tuhan, yang mencintai akan hukum-hukumnya Tuhan, orang itu akan terima berkat. Tandanya apa? Diberikan kesehatan, tidak sakit-sakitan, diberikan sukacita, damai sejahtera, ujung-ujungnya keselamatan. Itu berkat. Kembali pagi ini, renungan kita ambil dari Kejadian 3. Ini awalnya dosa. Ibunya dosa. Gimana manusia ini jatuh dalam dosa. Mari kita perhatikan. Sediakan ballpoint, catatan, mencatat ini penting sekali ya. Bagaimana awal mulanya manusia itu membangkang di hadapan Tuhan. Mereka tidak mempunyai kasih. Jadi kasih itu apa? Perhatikan namanya khotbah ini, ikuti khotbah ini sampai tuntas. Supaya tidak gagal paham. Kejadian 3 ayatnya 1 sampai ke 24. Sekali lagi. Kejadian pasal yang 3 ayatnya 1 sampai ke 24. Yang satu orang membaca. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Yahweh, Tuhan. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Tuhan berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Tuhan berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Tuhan mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Tuhan, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakan dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Yahweh, Tuhan, yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Yahweh di antara pohon-pohon dalam taman. Tetapi Tuhan Yahweh memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Yahweh kepada perempuan itu,
Apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. Lalu berfirmanlah Tuhan Yahweh kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar dan dan debu tanahlah yang akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan birahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezeki dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Dan Tuhan Yahweh membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Berfirmanlah Yahweh, berfirmanlah Tuhan Yahweh, sesungguhnya manusia itu telah menjadi salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengelurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan Yahweh mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang menyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Demikian firman. Haleluya. Kalau pandangan orang kelihatannya sepele loh saudara ya. Sepele loh ini. Artinya kata sepele ini diusir. Yang tadi sudah enak-enak, ya, nggak usah bersusah payah namanya cari makan, disediakan Tuhan, akhirnya diusir dari Taman Eden, akhirnya mengalami namanya kesusahan. Ini apa yang mereka lakukan kalau kita perhatikan baik-baik ini saudara ya, sepertinya sepele. Sepele loh saudara ya. Hanya melanggar tadi, hanya makan buah tadi yang dia bilang, jangan makan buah itu ya, peringatkan kepada Adam ini. Dan Hawa juga tahu tadi, kalau kita lihat dari atas tadi kan tahu. Ya. Awalnya tadi, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Yahweh, Tuhan Yahweh. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Tuhan berfirman, semua pohon dalam taman ini, janganlah kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular, buah pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah tanah, Tuhan berfirman, jangan kamu makan, ataupun raba buahnya, nanti kamu mati. Ternyata juga Hawa ini juga tahu kan. Jadi di sini dijebak loh saudara ya. Pada waktu namanya Tuhan itu pesan kepada manusia itu, ular ini tahu gak? Tahu gak? Tahu. Ya, jadi ular tidak tahu. Ya. Kalau di sini kan kita tidak lihat di mana, apanya ayat berapa Tuhan pesankan. Ya, makanya perlu sekali saya mengatakan, bacalah kitab suci ini dari Kejadian sampai Wahyu supaya lengkap. Jangan dipotong-potong. Biasakan dirimu dengan rendah hati, bacalah kitab suci ini dari Kejadian sampai Wahyu. Pasti engkau tahu. Engkau tahu nanti larangan Tuhan, yang bukan larangan Tuhan, pasti engkau tahu. Kalau engkau mau aja. Kalau engkau mau rendahkan hatimu aja. Hanya persoalan sekarang ini kan tidak ada yang mau.
Yang penting dia datang hari Minggu, ya, dia masuk tempat ibadahnya, sekalipun itu juga tahu salah itu. Loh, tahu nggak tuh orang-orang itu salah itu? Tahu kan? Ya, benar loh saudara tahu, tapi malah melanggar. Kemarin saya nonton di YouTube ya, kok di YouTube? Saya nonton di Facebook, ada seorang bapak. Ini bapak ini katanya penterjemah di lembaga kitab Indonesia dan dia juga dosen. Namanya Rasman Saragi namanya. Ya. Akhirnya dia mengaku salah di situ saudara. Dia sadar loh saudara. Ya. Sadarnya beliau ini mungkin udah tua kayaknya. Dia mengatakan bahwa dia dari lembaga kitab Indonesia dan dia juga dosen. Ya. Jadi dia berserang di Facebook kan pasti nonton sekian orang kan gitu kan. Bahwa benar-benar dia bersalah karena dia ikut terlibat dalam terjemahkan namanya kitab suci ini yang dicetak oleh lembaga kitab Indonesia ini kan. Dia mengaku saudara. Ya. Dia mengaku bahwa nama Yahweh itu kan digantikan Tuhan huruf besar semua. Kadang-kadang dia Allah huruf besar semua. Jadi dia sadar di situ, akhirnya dia mengaku dia di Facebook itu, ya coba nanti diklik aja nanti di Facebook pasti dia nongol bapak ini bernama Pak Rasman Saragi, ya, seorang dosen pengajar. Akhirnya dia menyesal bahwa dia terlibat namanya penipuan kalau saya katakan itu, pembohongan sekian tahun itu. Sudah 400 tahunan masuk di Indonesia ini, ya dibodohi orang itu. Nama Yahweh itu digantikan namanya Tuhan huruf besar semua. Terus kadang-kadang Allah huruf besar semua. Yang paling fatal lagi saudara, yang paling fatal. Jadi ada juga yang nanggapin Bapak kemarin itu. Ada nyeletuk begini. Ya. Allah itu bukan nama, Yahweh itu bukan nama. Coba bayangkan aja. Dia nongol lagi di Facebook itu ditontonin orang. Ini kan orang-orang bodoh ini. Yang mengatakan Yahweh itu bukan nama, Allah itu bukan nama. Ini orang-orang bodoh yang tidak ada isi kepalanya. Ya, seperti Bapak tadi ini kan dia menyesalkan, akhirnya dia sadar ada kesalahan lembaga kitab Indonesia ini diterjemahkan tidak benar, tidak berkata benar. Gitu? Mereka menipu sekian tahun, nama kok diganti namanya Tuhan huruf besar semua. Ya, kalau mau pengen tahu saudara, Allah itu kan nama Tuhannya orang Muslim, gitu, bernama Allah. Tanya deh orang Muslim manapun di kolong langit ini, ya, pasti mereka tahu bahwa nama Tuhan mereka bernama apa? Allah itu tulisan Allah. Mereka sebut namanya Allah itu. Gitu. Mereka tahu itu kalau Allah itu nama. Begitu juga lah Yahweh ini. Yang nyeletuk itu di Facebook itu, makanya baca kitab suci. Kalau kau baca kitab suci di sana Keluaran 3 ayat 15 kan sangat jelas di situ. Hanya persoalan di Keluaran 3 ayat 15 sana tidak ada kata Yahweh memang, ya, sudah digantikan namanya Tuhan huruf besar semua. Sedangkan Elohim di situ digantikan namanya Allah, ya. Tapi bukan Allah huruf besar semua, hanya. Ya. Saya mengatakan itu kan saya pegang namanya tulisan aslinya, ya. Tulisan aslinya ini yang juga dipegang oleh lembaga kitab Indonesia. Makanya Bapak itu sadar loh saudara, ya. Sadar akan dosa besar loh saudara, mengganti nama Tuhan itu dosa besar, ya. Kalau tadi ini mengatakan jangan makan buah itu, pesan di mana? Kalau engkau baca tadi hanya Keluaran Kejadian 3 saja nggak ketemu, ya. Tapi kalau kau baca sebelumnya, ya, sebelumnya tahu itu. Coba satu orang, Kejadian 2 ayatnya 16-17. Kejadian 2 ayatnya 16-17. Lalu Yahweh Tuhan memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Jadi Tuhan perintahkan kepada namanya Adam dan Hawa ini, saudara. Ya, diperintahkan supaya jangan makan buah itu. Ya. Makanya tadi kalau kita baca di atas tadi kan kelihatan ini. Ya. Oh tidak.
Kata-kata iblis semua pohon-pohon yang kamu makan kan buahnya kan? Oh bukan. Boleh kamu makan buah yang lain, tapi ada buah yang dilarang oleh Tuhan. Artinya dia dijebak di situ, saudara. Ya? Tepat apanya dia manfaatkan tadi kelengahan namanya perempuan ini tadi ini akhirnya apa? Ya? Tidak. Nanti kalau kamu makan, akhirnya kamu seperti Tuhan. Benar nggak? Benar nggak itu? Kita lihat sekarang ini. Jadi mereka ini sekarang manusia-manusia ini seperti Tuhan loh mereka juga. Karena kadang mereka lebih pintar dari Tuhan loh saudara. Lebih pintar loh saudara. Kita lihat aja sekarang ini. Kejahatannya manusia itu makin bertumpuk-tumpuk sekarang ini. Yang paling patah lagi ini. Kejahatannya manusia ini. Khususnya saya tuding aja orang Kristen ini. Ya. Kristen namanya ngajari orang sekarang supaya namanya hukum Tuhan itu dibuang. Ya. Supaya orang tidak baca lagi tadi yang kejadian ini, yang lain-lain. Ya. Mereka lakukan kejahatan. Makanya saya mengatakan Bapak itu sudah sadar kan. Pada waktu sadar sekarang itu ada nggak nuding-nuding dia itu udah sesat kan? Pasti. Dan lembaga kita penasihat tidak mungkin nanti akan dia robah. Kalau dia robah itu kan dia kan rugi. Lembaga kita penasihat kan bisnis, saudara. Kitab suci itu bukan gratis, dijual. Nah kalau misalnya sekarang mengaku itu kan, terus orang tidak mau beli lagi kitab sucinya segala macam, ya kan rugi dia. Ya. Jadi ingat baik-baiklah saudara, apa yang kau baca hari ini, ya, bacalah yang baik dan benar, perhatikanlah, merendahkan hatimu, sehingga kau terima hukum Tuhan ini dengan baik. Jangan ikut-ikutan sekian orang, karena kebanyakan orang sekarang ini kan mereka tidak mau lagi dengar namanya perintah Tuhan. Mereka terang-terangan loh saudara. Saya mengatakan memang orang Kristen itu paling sombong, ya. Mereka tidak punya kasih. Ya. Kalau mereka punya kasih aja itu, orang Kristen pasti mereka akan kembali kepada hukumnya Tuhan. Dan orang akan baca di sini, dan sini akan dipelajari. Apa yang dilakukan namanya perempuan ini patah saudara. Akhirnya diusir dari taman Eden saudara. Diusir saudara. Keluar kamu di sini. Akhirnya apa waktu mengeluarkan? Ada hukumannya masing-masing. Karena engkau katanya Tuhan kepada namanya ular. Karena engkau perdaya namanya perempuan ini. Akhirnya apa? Dengan perutmu engkau menjalar dengan makananmu debu tanah. Ya Pak. Hukumannya perempuan sendiri pun juga, waduh, enggak ringan-ringan. Bersusah payah waktu mengandung. Akan berlari kepada suami. Kepada namanya laki-laki juga bersusah payah engkau mencari makan. Coba saudara, bersusah payah engkau mencari makan. Itu yang terjadi sampai saat ini. Banyak orang-orang yang tidak memperhatikan lagi isi kitab suci ini, hanya bisanya dari pagi sampai pagi dia cari uang segala cara loh saudara. Ya. Apalagi kan zaman kita sekarang ini, dia mencari uang segala cara. Kan ada kemarin nih kan yang ditontonin jutaan orang itu, itu oknum-oknum dari Mahkamah Agung itu saudara pejabat, dia tumpuk uangnya, bayangkan uang triliun sampai masih tumpukin. Bukan hasil keringatnya itu malah lain. Ada lagi yang lebih gila lagi, saudara. Korupsi, saudara. Ya. Banyak di dalam kerohaniannya juga seperti itu, saudara, yang terjadi. Gara-gara tadi ini. Diperintahkan Tuhan tadi, perintah ya. Jadi ingat baik-baik ya. Jadi pasal 2 tadi, perintahkan kepada manusia supaya jangan makan buah ini. Pada waktu engkau makan, pasti engkau mati. Ya, pada waktu engkau makan itu mati nggak? Saya mau tanya jemaat, pada waktu namanya Adam itu makan itu mati nggak? Halo? Mati saudara, ya? Mati. Ya. Satu harinya Tuhan, 1000 tahunnya manusia, amin. Satu harinya Tuhan, ya. 1000 tahunnya manusia saudara, ya.
Kalau kau baca namanya Mazmur 90 ayatnya 4, Mazmur, supaya ini kita mengerti loh ini ya. Jangan bermain-main. Perhatikan khotbah hari ini, dicatat baik-baik ini. Ya. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Jadi satu harinya Tuhan itu 1000 tahunnya manusia. Siapa yang tahu umurnya Adam? Umurnya Adam itu berapa? 900 berapa? 30 tahun, saudara. Jadi umur Adam itu 930 tahun. Kalau kau baca namanya Kejadian 5 di sana, umur Adam itu 100 berapa? 30 tahun mati. Artinya Adam di hadapan Tuhan itu tidak sampai satu hari, saudara. Ya, karena belum 1000 tahun. Ya, 930 tahun Adam itu mati, saudara. Ya, jadi dia belum sampai satu hari ya, di hadapan Tuhan. Marilah kau perhatikan baik-baik apa yang diperintahkan Tuhan, itu kita harus perhatikan. Jadi hukum Taurat itu perintah Tuhan. Ya, toh? Jadi hukum Taurat itu perintah Tuhan. Makanya dikatakan namanya hukum Taurat itu adalah kebenaran. Kenapa dikatakan kebenaran? Itu karena keluar dari mulut Tuhan. Perintahkan kepada Mose itu untuk mencatatnya. Ya. Kenapa disuruh catat namanya hukum Taurat ini? Supaya manusia tertib. Ya. Supaya manusia terus ingat akan perintah Tuhan, saudara. Ya. Kalau dulu zaman namanya Adam itu ada kitabnya nggak? Halo? Ada nggak? Tidak ada. Jadi ada namanya Taurat mulut, saudara. Ya. Sekarang supaya manusia itu tidak lupakan perintah Tuhan, makanya ada namanya Taurat, saudara. Ya. Jadi Taurat itu pengajaran. Ingat baik-baik, ya. Makanya diperintahkan kepada Bapak Mose itu, kalau kau baca namanya Ulangan 4 di sana, jangan kurangi, jangan ditambahi, ya. Jadi ingat baik-baik ya. Jangan dikurangi, jangan ditambahi. Ini perintah namanya. Jadi Taurat itu diperintahkan kepada Mose supaya mencatat ini, supaya ajarkan kepada namanya orang Israel. Taurat itu namanya kekal sampai selama-lamanya. Itulah perbuatan orang Kristen. Ya. Jadi Kristen ini kan dari Eropa sana masuk di Indonesia, akhirnya ditipu. Ya. Mereka robah semuanya, nama Tuhan mereka robah, hilangkan nama Yahweh, termasuk namanya hari Sabat yang mereka tidak mau, mereka pakai namanya hari Minggunya, semua mereka robah, termasuk nama-nama orang. Ini adalah kejahatan yang luar biasa kepada Kristen ini. Gitu? Siapa yang membantah ini? Gitu? Siapa yang membantah? Akhirnya kan Bapak kemarin itu, dia mengakui bahwa nama Tuhannya Yahweh. Gitu? Ini loh terjemahan loh ini. Ditontonin sekolah orang, siapa yang membantah beliau itu? Gitu? Bahwa dia ikut terlibat namanya penipuan ini. Akhirnya dia mengaku di Facebook itu dibaca semua orang. Gimana? Nah, dia mau kembali kepada namanya Yahweh ini. Jadi ingat baik-baik tadi ya. Ingat baik-baik tadi. Kelihatannya sepele, tapi di hadapan Tuhan tidak sepele. Akhirnya apa? Akibatnya apa? Diusirlah nanti dari taman Eden, saudara. Akhirnya diusir, dipakai apa itu? Pedang di situ yang menyala-nyala. Supaya mereka tidak masuk lagi di situ. Taman Edennya di mana? Di sorga atau di bumi? Halo? Taman Edennya itu dulu waktu namanya Adam itu diciptakan di sorga baru diturunkan atau diciptakan di bumi? Halo? Di bumi. Jadi Adam itu diciptakan di bumi. Kalau kau baca namanya Kejadian 2 di sana, ya. Jadi Kejadian di sana kan ada namanya di atas itu namanya hari Sabat itu, ya.
Dia berhenti hari ke-7 itu, ya, memberkati namanya hari Sabat. Jadi hari ini hari spesial, saudara ya. Jadi kalau kau baca terus di bawah, ayatnya 7 di bawah, coba ayatnya 7 itu, Kejadian 2. Jadi Adam itu diciptakan di situ. Baca nama ayat 7 itu. Ketika itulah Yahweh Tuhan membentuk manusia itu dan dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ya. Jadi kalau kau baca terus di bawah itu, baru dia ditaruh namanya Taman Eden. Mungkin Taman Eden kurang lebih ada di Irak lah di sana itu. Karena memang dulu namanya Abraham ini daerah sana lah ya, daerah Irak, Iran di situ. Ya. Jadi diciptakan dari debu tanah. Kalau baca selanjutnya di bawah tadi, waktu diciptakan manusia ini dia hidup, ditaruh di taman itu diperintahkan, ya, supaya jangan makan yang dilarang oleh Tuhan. Ya. Kalau selanjutnya di bawah tadi yang 16-17, ulang lagi sekali lagi Kejadian 2. Sesudah diciptakan Tuhan ini ditaruh taman itu diperintahkan supaya tidak makan buah itu. 16-17 Kejadian 2. Lalu Tuhan Yahweh memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Pada waktu engkau makannya, pasti engkau mati, saudara. Ya. Jadi berpikir-pikirnya masa sih langsung mati. Ya. Nyatanya dia umurnya apa? 930. Coba dilihat di situ di Kejadian 15. Supaya orang tahu itu Adam itu tidak sampai 1000 tahun umurnya. Baca di situ. Pasal 5 itu coba baca, itu kan keturunan Adam itu. Adam kan ada umurnya di situ. Coba baca. Lalu Yahweh membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika Bukan tadi Kejadian 5. Kejadian 5 itu kan dijelaskan itu bahwa memang manusia itu hanya Adam aja, tidak ada manusia sebelum Adam, itu tidak ada, hanya Adam saja pertama itu. Kalau kau baca kitab suci itu baca lengkap lah dari Kejadian 1, 2, 3 sampai 5 itu. Baca. Umurnya Adam ada di situ. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakkan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Umur Adam setelah memperanakkan Set 800 tahun dan ia hidup. Umur Adam setelah memperanakkan Set 800 tahun dan ia memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Jadi Adam mencapai umur 930 tahun lalu ia mati. Jadi umur namanya Adam itu 930 tahun. Dihitung umurnya dari mana? Kata orang lagu, umur Adam itu tidak tahu kapan. Dihitung umurnya itu dari mana? Diciptakan. Hah? Waktu diciptakan. Hah? Waktu diciptakan. Waktu diciptakan, waktu ditiupkan roh. Tadi kan coba kembali kepada ayatnya Kejadian 2 ayat 7. Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah yang Tuhan Yahweh membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Karena Adam itu diciptakan bukan dari bayi. Jadi Adam itu diciptakan sudah dewa. Langsung pada waktu namanya ditiupkan tadi rohnya Tuhan tadi pada waktu hidup itu bayi atau sudah besar? Sudah besar. Ya, sudah besar. Jadi dihitunglah umurnya dia sampai matinya karena melanggar tadi perintah Tuhan, akhirnya dia tidak berlanjut umurnya. Hanya umurnya 930 tahun kan. Matilah dia. Tadi kan kita sudah baca Mazmur namanya 90 ayatnya 4 tadi. Ya. Satu harinya Tuhan, 1000 tahunnya manusia. Ya. Jadi Adam itu tidak sampai satu harinya Tuhan, mati. Ya. Akibat tadi ini. Ya toh? Nyepelekan. Sudah ada pesan tapi dilanggar. Begitu juga lah namanya. Saya mengatakan Kristen ini luar biasa jahatnya dan mereka beraninya, luar beraninya. Ya toh? Kenapa saya mengatakan?
Kalau kita baca dari Kejadian sampai Wahyu itu, ini hukumnya Tuhan ini pada waktu Mose itu menulis, ya, sampai Yahshua datang ke bumi ini. Makanya sering saya angkat namanya Matitia 5 sana ayat 17 sampai 20 itu, ya. Bayangkan aja pada waktu dia datang di bumi, peringatkan juga kepada manusia itu, ya, bahwa Taurat itu kekal. Jadi ingat baik-baik ya, pada waktu dia turun Tuhan ini menjadi manusia, peringatkan lagi pada manusia atau pengikut-pengikutnya pada waktu atau nelayan-nelayan itu supaya namanya Taurat itu apa? Dipiara, kekal. Ya, jadi ingat baik-baik ya. Itulah yang dilanggar oleh Kristen ini. Makanya saya mengatakan Kristen itu paling nekat dan mereka lawan Tuhan ini. Gitu? Akhirnya dihukum gak mereka ini? Halo? Dihukum gak manusia-manusia atau kolong langit ini? Hukum melalui pakai apa? Penyakit. Bencana, malapetaka, penyakit dan lain sebagainya. Dihukum juga ini. Mereka tetap saja sampai saat ini mereka melawan. Gitu? Bayangkan tadi kan, karena melanggar tadi, diperdaya oleh iblis tadi namanya perempuan ini, akhirnya diusir dari Taman Eden. Akhirnya dipasanglah di sana pedang yang menyala-nyala ini, ya, supaya menghalangi ini manusia nggak masuk dalam Taman Eden, saudara. Akhirnya apa? Dari Adam itu sampai ke Noah itu dihukum nggak? Dihukum ini, saudara, pakai apa? Air. Pakai apa? Air bah. Air bah. Ya, air bah, saudara. Kita pun zaman kita ini sekarang suatu saat nanti juga dihukum. Dihukum pakai apa? Ya, pakai apa? Api. Pakai api. Pakai api, saudara. Makanya bacalah kitab suci ini supaya engkau tahu. Ya, nanti kita ini tidak dihukum. Kenapa dihukum kita ini? Suatu saat nanti dihukum lagi manusia. Kenapa? Karena melanggar namanya perintah Tuhan. Mereka tidak mau lagi namanya hukum Tuhan ini. Khususnya Kristen ini terang-terangan, ya, melalui manapun, apa melalui apanya YouTube dan lain sebagainya, apalagi di mimbar tempat-tempat ibadahnya terang-terangan mereka. Taurat itu sudah tidak berlaku, saudara. Ya. Jadi tidak berlaku lagi. Nah, kalau sudah seperti ini, kira-kira hukumannya ringan nggak? Halo? Nah, tidak ringan, saudara. Makanya saya berulang-ulang kali, sahabat ini hukumannya tidak ringan. Sangat berat sekali. Ya, sangat berat sekali. Ya. Siapa yang melanggar namanya hukum Sabat, hari Sabatnya, itu hukumannya bukan namanya ringan, berat sekali. Ya. Kalau tadi kan kalau kita baca dari Kejadian 2, coba satu orang, Kejadian 2 itu ayat 1-2, ya. Ya. Itu di atas ada kata Sabat itu. Ya. Kejadian 2. Pasal 2 ayat 1-3. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Elohim pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Elohim memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaannya yang telah dibuatnya itu. Jadi hari ke-7 itu diberkati katanya di situ. Makanya baca selanjutnya di bawah, ya, ayat 7 tadi diciptakan manusia. Habis diciptakan itu ditaruhlah namanya di Taman Eden. Dari situlah dipesan kepada manusia supaya kamu tidak boleh makan buah ini. Ya. Pada waktu kamu melanggar perintahku, kamu akan mati di situ. Ya. Ingat baik-baik, saudara, ya. Ya. Dosamu dia tidak pernah mentolerir itu. Apalagi lo orang asing ini yang bukan bangsa pilihannya. Ingat baik-baik. Bangsa pilihannya saja pun dihukum. Apalagi engkau ini bukan bangsa pilihan. Jadi ingat kau ini Kristen. Kristen ini hanya tempelan aja, ya, ditempel, ya, dicangkokkan. Lu bertentangan, lu ngomong masalah Taurat, hukum Taurat tidak berlaku lagi, ditebang, dibuang kamu. Halo, oh bandel.
Ya, akhirnya tadi kita lihat kan dilanggar kan. Akhirnya apa? Kasih hukuman. Ular, lu kan jalan dengan perutmu, makananmu debutan. Perempuan, lu bersusah payah untuk mengandung, ya, akan berakhir kepada suami. Suaminya juga namanya Adam. Adam, ingat baik-baik, karena engkau ikuti ikut makan buah yang diberikan oleh istrimu, bersusah payah engkau akan mencari rezekimu di kolong langit ini. Ya, banyak orang sekarang yang jukir balik jukir, akhirnya apa? Tetap mereka melanggar firman Tuhan, akhirnya apa? Pada waktu dia sakit, hartanya dikuras. Lo ini kalau hanya yang kau cari ini, yang untuk makan saja, ya, lu paling apes. Tapi kalau orang kaya, dia sakit kan masih banyak tumpukan uang. Tapi kalau lo ini hanya banting tulang banting pada waktu lu sakit, akhirnya lu kuras lagi hartamu. Lu paling apes di dunia ini. Akibat tadi lu tidak mau mendengar firman Tuhan. Lu tidak mau. Karena diikut-ikut, karena banyaknya sekarang orang-orang bilang, oh seluruh dunia kan pakai hari Minggu. Kalau ditanya hari Minggu perintahnya di mana? Ya, tidak ada. Yang paling merusak lagi katanya hukum Taurat itu sudah dibatalkan. Perintahnya di mana? Keempat penginjil di dalam ditulis semuanya di dalam bahwa kalau engkau selamat ikuti namanya hukum Tuhan. Itu Tuhan mengatakan. Kalau engkau selamat ikuti namanya apa? Apa? Ikut apa? Taurat. Hukumnya Tauratnya itu. Kalau engkau mau selamat katanya. Tapi manusia tetap saja, termasuk Kristen ini saudara, yang paling merusak ini, saya mau kasih tahu perusak ini Kristen ini, ya. Coba sekarang berlawan itu yang penerjemah aja, ya, namanya Rasman Saragi, coba lawan aja, ya. Paling tidak kan sana kan ketar-ketir juga, ada orang yang membongkar ini, ya. Saya kan bongkar juga melalui YouTube ini. Ada sih yang coba-coba yang komen itu, nanti kita kejar lagi sama dia, kabur dia, ya. Kabur, bila perlu kalau kau buat berhadapan muka dengan saya, bawa buku yang sama itu, kalau di Mumbai lu berkoak-koak itu, ya, tidak ada yang bantah sama lo. Coba berhadapan muka, bawa kitab yang sama itu, sama pengen tahu, ya. Jadi ingat baik-baik ya, ini yang dia ciptakan tadi, dia tidak pernah mentolerir namanya apa? Perbuatan. Akhirnya dikasih hukuman, ya. Ingat baik-baik ya, zaman Mose ini zaman Mose ini diaturlah manusia. Kenapa sih ada hukum Tuhan itu? Kenapa diadakan hukum Tuhan itu? Supaya apa? Supaya manusia ini teratur. Supaya manusia ini tidak merugikan satu sama yang lain. Tuhan itu punya kasih nggak? Halo? Perintah hukum Taurat itu perintah kasih nggak? Perintah itu kasih, sebenarnya dia adalah Tuhan Yahweh adalah kasih. Karena mengasihi manusia ini supaya manusia ini tidak merugikan satu sama lain, makanya namanya hukum Taurat ini. Itulah yang benar-benar ini orang Kristen sekarang ini. Taurat itu suruh buang. Kalau sudah seperti itu bagaimana mengontrol manusia ini? Ya toh? Ya. Boleh dong kita membunuh. Boleh dong memperkosa istri orang. Ya toh? Merusak saudara. Ingat ya, zaman Mose itu, pada waktu namanya anaknya Harun ini melanggar, yang diperintahkan Tuhan, anaknya Harun mati nggak? Mati nggak? Mati nggak? Baca namanya Imamat 10 ayatnya 1-2. Baca Imamat. Ingat baik-baiklah saudara, apa yang diperintahkan itu, oh ya udah deh nggak apa-apa deh, gue ampuni. Tidak, dihukum. Dihukum aja. Ya. Baca namanya Imamat 10 ayat 1-2. Kemudian anak-anak Harun, Nadab, dan Abihu masing-masing mengambil perbaharaannya, membubuk api ke dalamnya, serta menaruh ukupan ke atas api itu. Dengan demikian mereka mempersembahkan ke hadapan Yahweh api yang asing yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Maka keluarlah api dari hadapan Yahweh lalu menghanguskan keduanya sehingga mati di hadapan Yahweh. Artinya apa? Yang diperintahkan tadi bikin namanya api asing, saudara. Ya. Akhirnya apa? Dihukum nggak? Hukum mati. Hukuman mati. Ini bapaknya mereka imam besar nggak Harun ini?
imam besar. Itu kepalanya imam loh saudara. Jadi ingat baik-baik, jangan orang-orang asing, oh kamilah nanti yang masuk di ruangan Mahkudus. Kepala lu yang masuk. Itu diatur di dalamnya. Jadi ada 12 suku itu, suku Lewi itu jadi imam. Sampai lama. Jadi pengajar mereka ini. Pengajar mereka ini. Akhirnya apa? Dihukum mati. Kebakar loh saudara. Gara-gara tadi yang tidak diperintahkan, akhirnya mereka lakukan. Begitu juga lah tadi ini. Tidak ada perintahnya Tuhan, malah sebaliknya jangan makan. Pada waktu kamu makan, akhirnya kamu mati. Pada waktu mereka kesalahan tadi, anaknya Aharon ini mati langsung nggak? Mati juga loh saudara. Ingat juga perkataan. Ada juga yang sepele. Sepelenya begini. Namanya Abraham ini. Abraham ini. Mose. Mose ini saudara luar biasa loh. Dipakailah Tuhan ini untuk namanya salin dari mulutnya Tuhan. Jadi kebenaran itu dari mulutnya Tuhan disalin oleh Mose. Makanya namanya Taurat itu. Taurat artinya pengajaran ini. Akhirnya suatu waktu Mose ini juga pun mulai, dia sebagai manusia juga udah kesal juga kan, ini manusia ini kan gitu kan. Sudah ada hukumnya Tuhan, tetap saja mereka bandel ini saudara ya. Kalau kita perhatikan apa yang diucapkan oleh Mose itu masuk Pak tanah perjanjian. Masuk nggak? Tidak masuk. Jadi kalau ada orang-orang yang lain katanya masuk di tanah perjanjian Kanaan itu nggak baca kitab suci itu. Adalah orang Kristen juga. Teman-teman kita juga dia mengatakan bahwa Abraham itu Mose itu pernah masuk. Itu orang nggak pernah baca saudara. Nggak pernah baca. Jadi Mose itu tidak masuk. Kenapa dia tidak masuk? Teledor kata. Teledor kata. Coba satu orang dulu, yang mana sih, kata apa sih, sehingga Mose sendiri pun juga tidak masuk tanah Kanaan itu? Coba satu orang, bilangan 20, ayatnya 10-11. Perhatikan di sini. Jadi ingat baik-baik lihat, ini kan tadi kan sepele ini sebenarnya tadi kan. Jangan makan buah, kepada waktu kamu makan mati kamu ini ya. Dihukum loh mereka ini, dihukum loh. Hukumnya masing-masing orang ini ya. Jadi bilangan 20 ayatnya 10-11. Ketika Mose dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit-bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Sesudah itu Mose mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Perhatikan ini baik-baik saudara. Jadi apa sih yang salah di situ? Yang salah kalau kita teliti kitab suci dengan baik, dengan hati nuraninya, ketahuan di situ. Apanya yang salah di situ? Dia mengatakan, hai kamu orang-orang durhaka, apakah kami ini yang keluarkan air dari gunung? Inilah yang salah, kata kami lah ini yang salah. Halo, akhirnya apa? Mose juga tidak masuk dalam tanah perjanjian saudara. Ketahuan di mana itu? Teledor kata-katanya. Kalau kita baca namanya di Mazmur 106 ayatnya 32-33 baca. Jadi ketahuan di situ, teledor kata-kata teledor tadi itu, apakah kami ini yang keluarkan air, bukan Tuhan lagi. Jadi mereka ambil tugasnya Tuhan. Jadi katanya mereka, apakah kami ini yang keluar, kata kami inilah Mose tidak masuk dengan Aharon. Baca. Mereka membesarkan dia dekat air Meriba, sehingga Mose kena celaka karena mereka. Sebab mereka memahitkan hatinya sehingga ia teledor dengan kata-katanya. Jadi karena sudah kesal, kenapa ini manusia kurang apa lagi sih? Makan sudah ada, minum sudah ada, sudah ada semuanya sudah. Tapi manusia ini tetap saja namanya bersungut-sungut. Akhirnya apa?
Karena teledor kata-katanya, Mose itu tidak masuk katanya. Coba Bilangan 27 ayatnya 12 sampai 15 ya. Jadi ini gara-gara katanya tadi ini, teledor kata-katanya, akhirnya ini Mose juga nggak masuk. Ini hukuman loh saudara ya, dihukum juga dia ini, hukum juga. Baca namanya Bilangan 27 ayat 12 sampai 15. Yahweh berfirman kepada Mose, naiklah ke gunung Abarim ini dan pandanglah negeri yang kuberikan kepada orang Israel. Sesudah engkau memandangnya, maka engkau pun juga akan dikumpulkan kepada kaum leluhurmu, sama seperti Aharon abangmu dahulu. Karena pada waktu perbantahan umat itu di padang gurun Zin, kamu berdua telah memberontak terhadap titahku untuk menyatakan kekudusanku di depan mata mereka dengan air itu. Itulah mata air Meriba dekat Kades di padang gurun Zin. Lalu berkatalah Mose kepada Yahweh, biarlah Yahweh, Tuhan dari roh segala makhluk mengangkat atas umatnya ini seorang yang mengepalai mereka waktu keluar masuk dan membawa mereka keluar masuk supaya umat Yahweh jangan hendaknya seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Coba kan, akhirnya apa? Mose itu tidak masuk saudara, jadi dia belum menyeberang namanya sungai Yordan saudara. Akibat namanya teledor sepele, tapi di hadapan Tuhan tidak sepele. Amin. Kalau kita baca lagi Ulangan 3 ayatnya 23 sampai 27 ya. Dia coba-coba melunakkan hatinya Tuhan juga ya. Kan dicatat juga di situ namanya Ulangan 3 ayatnya 23 sampai 27. Juga pada waktu itu aku mohon kasih karunia kepada Yahweh demikian. Ya Tuhan Yahweh, Engkau telah mulai memperlihatkan kepada hamba-Mu ini kebesaran-Mu dan tangan-Mu yang kuat. Sebab Tuhan manakah di langit dan di bumi yang dapat melakukan perbuatan perkasa seperti Engkau? Biarlah aku menyeberang dan melihat negeri yang baik yang di seberang sungai Yordan, tanah pegunungan yang baik itu, dan gunung Libanon. Tetapi Yahweh murka terhadap aku oleh karena kamu, dan tidaklah mendengarkan permohonanku. Yahweh berfirman kepadaku, cukup, jangan lagi bicarakan perkara itu dengan aku. Naiklah ke puncak gunung Pisga dan layangkanlah pandangmu ke barat, ke utara, ke selatan, dan ke timur, dan lihatlah baik-baik. Sebab sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Jadi Mose itu tidak menyeberang saudara. Gara-gara tadi namanya sepele saudara. Akhirnya tadi, gara-gara dimakan buah, diusir saudara. Akhirnya pasanglah namanya pedang di situ. Supaya mereka tidak boleh masuk saudara. Coba. Ya? Tidak tolerir dosamu. Ini namanya bangsa kesayangannya ini. Dia tidak mentolerir kesalahan mereka. Apalagi lo ini orang asing ini. Ya? Kok berani-beraninya lu mengatakan namanya Taurat itu sudah tidak berlaku lagi. Ya? Kejadian Taurat nggak? Termasuk Taurat nggak kejadian ini? Termasuk. Nah, masuk. Kita lihat kan, mereka menantang Kristen ini saudara luar biasa. Saya bilang luar biasa lah. Ya? Saya tidak takut saya ngomongin sama mereka itu. Ya? Saya punya data. Saya pegang namanya kitab suci ini. Saya teliti kitab suci ini. Ini mau masuk 200 kali loh saudara. Selama 24 tahun. Ya, dari Kejadian sampai Wahyu ya. Kau dokter-dokter di sana kau nantang orang itu berhadapan muka. Jangan lu berkoak-koak di mimbar. Di mimbar kan gak ada berani orang. Ya. Coba berhadapan itu. Ya. Berhadapan muka. Berani nggak dia? Pakai kitab yang sama. Sama pengetahuan sudah jengket teman-teman Kristen ini. Ya. Kenapa saya mengatakan banyak juga saudara-saudaraku ini mereka tidak peduli. Pakai pasal dan pakai ayat gitu loh. Ya. Ya saya baca kemarin berapa saya baca itu. Yang si bapak ini kan, Bapak Rasman ini, dia mengaku itu, dia juga termasuk itu tim terjemah di Lembaga Kitab Indonesia. Dia seorang dosen. Ya. Coba dia menyesalkan mengajari orang yang tidak benar, saudara. Mereka menipu-nipu dari nama Tuhan yang mereka ganti semua nama-nama orang kan. Itu kan sudah bagus namanya orang Noah, gitu kan. Mereka bilang namanya Mose, mereka bilangnya Musa, ya. Namanya
Daud itu namanya Daud. Ya, mereka mirip-mirip kan saudara. Ini kejahatan yang mereka ini harus kita ungkap ini. Ya, kalau kejahatan di Eropa sana memang Eropa sudah kagak ada orang kan dia tinggalkan aja itu. Ya, mana ada di sana Eropa lah di sana kan. Ya, tempat-tempat ibadahnya sudah dia jual kan begitu kan. Hanya di sini kan mereka di sini memperdaya orang ini. Kan dia cari isi perutnya. Dia tidak pedulikan lagi lo mau mati dan hidup. Mulainya dihipnotis ini sekian orang di Indonesia ini. Dengan cara Yesus, dia korbankan nyawa Yesus, sudah selesai semuanya. Taurat sudah tidak berlaku. Bacalah kitab suci yang baik, benar. Supaya tidak kau tipu. Ya, jangan sepele-sepelekan saudara. Ya, Yesua itu dikorbankan nyawanya. Dikorbankan nyawanya. Untuk siapa? Halo? Dia korbankan nyawanya itu. Yesua itu dikorbankan nyawanya di kayu salib itu. Siapa yang diselamatkan? Yang takut. Halo? Yang takluk. Siapa? Yang takluk kepada Taurat. Yang takluk kepada Taurat. Yang mencintai namanya Taurat. Itu ya yang dia selamatkan. Ya. Amin. Dia gantikan namanya domba-domba itu. Nah, jangankan lo mau pakai domba sekarang, mau beli 1 kilo saja pun udah setengah mati. Ya, nah? Itulah yang dia gantikan. Dia tidak perintahkan kepada siapapun juga untuk tinggalkan namanya hukum Tuhan ini. Ya. Siapapun pengajar-pengajar seperti itu pembunuh namanya, harus kita lawan. Ya. Ya. Itu ada, baca saja itu yang beliau tadi Pak Parasman ini. Ya. Adukan aja di sana kepolisian bahwa dia penista agama. Ya. Dia terlibat loh. Pengakuannya dia, kalau dia bohong itu, laporkan aja. Mengakukan dia lembaga kitab Indonesia. Ya. Kita harus sampaikan. Orang mau terima, tidak terima, kita sampaikan apa adanya. Saya mengatakan, saya sampaikan ini melalui isi kitab suci yang saya teliti ini selama 24 tahun. Ya. Saya tinggalkan itu, saya nggak mau jadi orang Kristen. Saya tolak itu, saya nggak mau. Karena hukumannya sangat berat. Ya. Orang Israel, saudara, ini kekasihnya, ini biji matanya, ya, yang dia pilih ini, saudara, ya, sampai terlunta-lunta seluruh dunia. Halo, orang Israel terlunta-lunta nggak seluruh dunia? Ya. Baru tahun 1948 mereka kembali. Ya. Kenapa mereka kembali? Karena sudah dihabisi di sana itu. Ya. Dibunuh. Ya. Kenapa dibunuh? Apakah Tuhan tahu nggak? Ya. Tahu. Karena kesalahan mereka. Kesalahan apa yang mereka lakukan, perbuatan mereka ini bangsa pilihannya. Karena zaman Yesua mereka tinggalkan namanya hukum Tuhan. Mereka adakan namanya apa? Apa? Hukum apa? Kitab mereka apa? Talmud itu, saudara. Ya. Pada waktu dia ada di bumi diperingatkan juga supaya kembali kepada hukumnya. Tetap saja mereka bandel. Akhirnya apa? Nah, 70 tahun kemudian. Ya, 70 tahun kemudian. Pada waktu Tuhan kembali ke aslinya sana. Akhirnya Yerusalem dihancurkan. Siapa yang menghancurkan? Bangsa siapa? Dari mana? Dari Roma, saudara. Ya. Hancurkan. Sampai saat ini saudara, ya. Berapa tahun? Ya. 2000 tahun, saudara. Hancur. Ya. Mereka tinggalkan. Tanpa lagi dari Kristen ini mimbar sampai sekarang ini. Oh, kalau kamu dengar namanya orang-orang Sabat itu, hari Sabat itu namanya mereka, kamu ikutin orang-orang namanya apa? Pulang zaman batu. Luar biasa lah, saudara. Berapa saudara kita korbannya ini? Tidak sedikit ini. Ya? Coba. Mereka tidak pedulikan yang kita sampaikan ini. Mereka tutup telinganya, tutup rapat-rapat telinga, termasuk hatinya dia tutup juga. Ada waktunya nanti Tuhan akan menghukum seluruh dunia ini. Ada waktunya nanti saudara akan dihukum ini. Ingat baik-baik zaman Noah. Diselamatkan Noah karena apa? Halo? Noah itu orang benar nggak? Benar. Ya? Benar.
Akhirnya Noah diselamatkan karena apa? Mereka mengatakan kita sekarang diselamatkan oleh kasih karunia. Bacalah kitab suci yang baik dan benar, supaya engkau tidak gagal paham. Noah itu diselamatkan oleh kasih karunia. Ya, sepakat nggak? Amin. Tapi baca lengkap. Baca lengkap. Coba baca apanya Kejadian 6 itu. Ayatnya kalau nggak salah dari 8 sampai 9. Tetapi Noah mendapat kasih karunia di mata Yahweh. Inilah riwayat Noah. Noah adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Noah hidup bergaul dengan Elohim. Noah diselamatkan apa? Oleh kasih karunia. Jadi Noah itu apa? Orang Benar. benar. Kalau engkau jadi benar apa? Melakukan perintah Tuhan. Yang tegas suaramu. Kalau engkau menjadi orang benar, apa yang kau lakukan? Prakteknya apa? Melakukan perintah Tuhan. Lakukan perintah. Baca namanya Ulangan 6 juga ayatnya 25. Ya. Jadi ingat baik-baik ya yang di mimbar-mimbar. Oh, kita hidup dengan kasih karunia Yesus katanya. Bacalah kitab suci, jangan menipu. Ya. Dia datang di bumi ini, dia korbankan nyawanya, dia cari orang-orang yang mencintai hukumnya tadi itu. Aku datang bukan meniadakan Taurat, 1 iota. Ya. Baca. Dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Yahweh, Tuhan kita, seperti yang diperintahkannya kepada kita. Kalau engkau menjadi benar, ikuti perintah Tuhan. Noah ini ikut perintah Tuhan nggak? Kok bisa kita tahu dia ikut perintah Tuhan? Tahu nggak waktu Noah itu disuruh bikin kapal, kira-kira kapalnya dia pinggir laut nggak? Halo? Di atas gunung. Di atas gunung. Noah itu disuruh Tuhan perintahkan, Noah bikin kapal. Kira-kira waktu dia perintahkan dia tolak nggak? Tidak. Tidak. Dia lakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Makanya disebut dia orang benar. Dia bergaul dengan Tuhan. Akhirnya diselamatkan keluarganya nggak? Selamat. Halo? Selamat. Dia selamatkan keluarganya. You know? Dia telah selamatkan ketiga anaknya. Dengan istrinya mereka masing-masing. Ada 8 orang, saudara. Telitilah kitab suci dengan baik. Jangan karena banyak-banyaknya orang. Tidak pernah mentolerir namanya dosa. Ya. Dia orang benar. Ya. Hanya kan berjalanlah waktu, ini memang orang Israel ini. Seperti contoh dalam perjalanan itu, tadi kan namanya kan sudah jengkel banget namanya Mose ini. Ya. Akhirnya dia bilang, "Hai kamu orang-orang durhaka, apakah kami ini yang keluarkan air? Ya, apakah kami? Kata kamilah inilah teledor katanya. Akhirnya Mose tidak masuk, saudara. Kita lihat aja kan, kenapa si Mose ini sudah jengkel benar-benar. Ada perkataannya mereka yang mungkin Mose ini pun juga jengkel ini. Coba satu orang baca namanya Bilangan 21 ayatnya 5. Bilangan 21 ayat 5. Jadi ingat ya, yang sepele-sepele itu di hadapan Tuhan tidak sepele loh. Saya mau beritahukan ya. Saya mau sampaikan pendengar ini. Ya. Yang sudah subscriber lah. Yang sudah subscriber itu, ya, catat baik-baik itu. Sekecil apapun dosamu, apalagi lu bilang lagi tahu dan tidak benar, dia tidak akan tolerir namanya perbuatan dosamu itu. Akan dia hukum nanti seberat-beratnya. Nggak ada ampun itu. Ya, baca namanya Bilangan 21 ayat 5. Lalu mereka berkata-kata melawan Elohim dan Mose, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mitsraim, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Kata saja itulah yang namanya Mose jengkel, saudara. Ya? Jengkel, saudara. Akhirnya dia bilang teledor katanya, saudara. Teledor sudah jengkel, sudah capek. Ya?
Kurang apa lagi? Mana sudah ada, daging sudah ada, air sudah ada, apalagi manusia ini? Pakaiannya tidak kira-kira rusak nggak pakaiannya orang-orang Israel? Tidak. Kasutnya rusak nggak? Tidak. Tidak rusak. Ya, kira-kira kedinginan, kepanasan nggak? Tidak. Kagak. Kalau siang itu ada bayangan di atas ditutupin mereka. Kalau malam itu supaya tidak dingin ada api. Kurang apa lagi? Dijamin nggak? Dijamin loh saudara. Bersungut-sungut. Kami sudah muak namanya roti ini. Ya, ingat baik-baik ya. Akhirnya Mose ini kan jengkel kan? Dia jengkel dengan teledor kata-katanya. Nggak masuk. Terus bagaimana lo orang asing, orang Kristen? Oh, katanya Taurat itu sudah tidak berlaku lagi. Buang aja itu. Ya. Taurat itu mengajarkan kita kebencian. Ya. Cobalah saudara kalau sudah begini-gini ini saudara. Ya. Dia kan tidak akan tolerir perbuatanmu. Ya. Dia tidak akan mengampuni itu saudara. Ya. Coba kalau kita lihat lagi. Ya. Memang luar biasa. Berjalanlah waktu tadi ini di padang pasir tadi ini kan roti kan sudah ada ini mana setiap hari kan, tapi mereka juga bilang sudah muak, ya. Daging kan burung puyuh ini kan makan tiap hari lah, makan pokoknya tiap hari ini makan burung puyuh lah, ya. Karena memang burung puyuh lagi mereka rasa muak sudah. Begitu juga lah namanya Taurat ini, hukum Tuhan ini. Jadi saya mengatakan kalau orang Israel itu mereka mulai muak namanya Taurat, tapi kalau namanya orang Kristen bukan muak. Dia lebih jahat dari namanya orang Israel. Kenapa saya bilang lebih jahat? Karena dia bilang Taurat sudah tidak berlaku lagi, saudara. Ya. Bayangkan aja perkataan Tuhan bilang, mendingan langit dan bumi lenyap daripada satu titik Taurat batalkan. Ini perkataan Tuhan. Tapi Kristen bilang, dengan pendeta-pendetanya tadi yang dia bangga-banggain dengan doktornya itu tadi, sekolahnya luar negeri, dia telan bulat-bulat, saudara. Ya, dia tidak tahu pendetanya racun yang dia kasih, you know? Dia menolak namanya perintah Tuhan, saudara. Bayangkan saja Tuhan Yesus bilang, aku datang bukan meniadakan Taurat, mendirikan langit dan bumi lenyap daripada satu titik satu iota. Coba saudara, ya, coba deh kalau orang sehat saja pikirannya, dia tinggalkan itu Kristen, dia nggak mau, karena berat hukumannya. Ya, gara-gara dia baca namanya Efesus 2 ayat 15. Tapi dia tidak baca namanya Kolose 2 ayat 14. Ini kan pendeta-pendeta ini, perusahaan ini, ya, yang mengangkat mereka juga kan sama-sama. Aduh, saudara. Ya, jadi ingat baik-baik, dia tidak akan mentolerir namanya perbuatanmu. Ya, akhirnya berjalanlah waktu. Tapi kan mereka sudah muak namanya roti ini ya. Roti kan disediakan Tuhan, suruh makan kan. Ya. Tadi kalau buah kan nggak boleh makan. Kalau kamu makan mati. Tapi Tuhan bilang dia sediakan roti supaya mereka hidup. Akhirnya lama-lama mereka merasa muak. Ini untuk jasmani mereka muak. Terus makanan rohaninya kira-kira mereka muak nggak? Hah? Muak nggak? Coba satu orang baca Mika 3 ayatnya. Ini berjalanlah waktu, saudara. Berjalanlah waktu. Ini tercatat dalam kitab suci ini. Bagaimana namanya tingkah lakunya bangsa pilihannya ini. Tadi roti saja pun dia muak. Kembali lagi namanya hukum ini mereka muak juga. Baca namanya Mika 3 ayatnya 9. Baiklah, dengarkan ini, hai para kepala kaum Yakub dan para pemimpin kaum Israel. Hei kamu yang muak terhadap keadilan dan yang membengkokkan segala yang lurus. Coba kan, akhirnya mereka mulai muak nggak namanya hukum Tuhan ini. Ya kan? Makanya saya mengatakan, saya ini kan sudah bertahun-tahunan, setiap Sabat, saya kasih itu di atas. Ya. Ada pasalnya, ada ayatnya, dan dibaca mungkin sekian orang. Ya kan? Mungkin dia nggak klik, tapi dia baca dulu di situ kan, karena lengkap itu. Dia membacakan gitu kan. Makanya saya mengatakan, yang setia itu hanya satu orang. Ya 2 orang lah sekarang ini. Ya. Ada satu dari Jakarta, ada satu yang dari Medan sana, saudara. Yang setiap namanya Sabat itu cepat sama dia. Ya. Sabat salam Pak, Tuhan memberkati. Coba kan. Ini Bapak satu ini. Yang Bapak yang dari Jakarta ini umurnya sudah 70-an tahun. Ya.
Tapi ini Bapak ini diberi kesempatan, ya, diberi kesempatan Tuhan ini, masih dilanjutkanlah hidupnya, ya, karena dia sudah 70-an tahun ini Bapak ini, dia konsisten ini saudara, ya. Jadi selama saya bertahun-tahun itu saya sampaikan melalui YouTube ini hanya 2 orang ini, ya. Kalau namanya yang dari Medan ini baru, belum begitu lama. Kalau yang satu Bapak ini dari Jakarta dia lama, dia konsisten aja. Ya, setiap namanya sahabat langsung dia ucapkan di situ, ya kan? Coba, makanya saya mengatakan, setiap sahabat kalau kau mengatakan amin, lu terima berkat, ya kan? Biarkan yang lain lagi yang tutup telinganya, yang tutup hatinya, dia lebih suka mati katanya. Ya? Kalau kau baca namanya Yeremia 8 di sana itu, bangsa yang jahat lebih suka mati mereka ini, lebih suka mati loh mereka ini katanya. Coba lah saudara, ya. Kalau kau baca lengkap di Yeremia itu, Yeremia 8 itu, bagaimana jadi penipu-penipu ini, penipu-penipu yang di mimbar ini, khususnya orang Kristen ini, ya, memang sudah dinubuatkan dari Yeremia 8 itu. Ya. Pena-pena palsu, penyurat-penyurat palsu itu. Sudah dinubuatkan. Ya. Dan yang merubah-rubah hukum ini sendiri pun ini sudah dinubuatkan juga. Kalau kau baca namanya Daniel 7 di sana, ayat 25 sana itu, sudah dinubuatkan. Yang merubah ini kan dari Yunani ini sebenarnya kan, yang merubah hukum ini kan, yang merubah Sabat, ya, yang suruh meninggalkan hukum Tuhan ini kan mereka ini kan, ya, sudah dinubuatkan. Jadi orang Kristen ini mau ke pasar dan ayat pun tidak peduli, dia lebih suka apa? Perintah Tuhan atau perintah manusia? Nah, dia lebih suka namanya perintah manusia. Minggu itu perintah manusia, saudara, bukan perintah Tuhan. Dia tidak pernah memerintahkan, tidak ada. Namanya hari Natal itu perintah manusia, bukan perintah Tuhan itu tidak, saudara. Ya. Semua masih lengkap kok. Zaman namanya rasul-rasul itu masih ada pondok daunnya, masih ada pesaknya. Ya. Yesua itu setiap namanya hari Sabat dia datang mengajar, saudara. Setiap hari Sabat nggak pernah saya ketemukan namanya Yesua itu datang mengajar hari ini, Minggu saudara kagak ada. Ya. Minggu itu bukan bahasa Indonesia, biar kau dengar. Minggu itu bahasa Portugis. Minggu itu artinya hari pertama. Ya, supaya orang tahu ini. Kenapa saya mengajak orang hari ini, mencatat ini perbuatan namanya tadi ini, perempuan tadi ini, sepele. Udah makan buah, kan enak juga rasanya pada waktu makan, tapi akhirnya jadi racun ya. Jadi racun, saudara. Diusir, keluar kamu di sini. Dia nggak tolerir, sudah baru 2 orang loh, saudara. Baru 2 orang manusia loh. Apalagi sekarang yang banyak begini, saudara. Ya? Baru 2 orang ini baru. Ya? Tadi ini kan perintahkan jangan makan buah ya kan. Berjalan waktu akhirnya mereka belot, akhirnya diusir, saudara. Nggak boleh sini. Nggak boleh sini kau keluar. Ya? Ingat baik-baik Adam. Nah, kalau kau dengarkan istrimu, ya, pengajaran istrimu itu, kau nanti akan bersusah payah lu cari makan. Babak belur lah, saudara. Ya. Babak belur. Ya. Jadi kalau kita baca kitab suci dengan baik, dengan benar ini, ketahuan nanti, saudara. Ya. Tidak mungkin kau akan ditipu. Yakin betul-betul tidak pernah akan kau mau meninggalkan namanya hari Sabatnya. Tidak pernah akan mau, karena hari Sabat itu ditukik namanya di loh batu apa? Pertama. Ya? Pertama kalau kau baca Keluaran 20 ayat 8 sampai 11 itu masalah hari Sabat, dikutip dari namanya Kejadian 2 itu, saudara. Ya, diincar loh mereka ini, diincar orang supaya tidak masuk hari Sabat itu, dihalang-halangi. Mulailah nanti di gereja di sana supaya dia tidak kehilangan mata pengharapan. Isi perutnya ini dia berdaya sedemikian rupa ini jemaatnya yang banyak ini. Hati-hati, ada namanya antikris. Hati-hati mereka yang antikris ini. Ya. Namanya Yahweh itu. Ya. Coba kan? Yahweh Isme itu katanya, saudara. Mereka mengolok-ngolok, saudara. Ya. Mereka mengolok-ngolok. Makanya aku ini Bapak kemarin itu, saya yakin Bapak itu, ya, Roh Tuhan yang menggerakkan itu sehingga dia sadar, saudara, ya.
Kira-kira namanya apanya eh, Hawa ini punya kasih nggak? Dia punya kasih nggak? Dia tidak punya kak. Hanya orang-orang sekarang ini tidak tahu itu apa kasih. Ya know? Tidak tahu loh, Pak Pendeta itu 100% pendeta itu tidak tahu itu apa kasih. Saya mau tanya yang di depan saya itu, pendeta itu tahu nggak apa kata kasih itu? Hah? Nggak tahu. Mereka tahu nggak? Tidak. Tidak tahu loh saudara. Kalau mereka tahu saja kasih itu, ya, mereka tidak mungkin akan mengatakan Taurat itu tidak berlaku. Tidak mungkin mereka menghujat-hujat nama Yahweh. Tidak mungkin mereka menghujat-hujat namanya sahabat-sahabat ini. Tidak mungkin. Karena mereka tidak tahu itu apa itu loh kasih saudara. Mereka tidak tahu loh. Padahal kasih itu, prakteknya apa? Kasih apa? Halo? Kasih itu prakteknya apa? Melakukan perintah. Melakukan perintah Tuhan. Coba satu orang, Ulangan 11 ayatnya 1. Ini sampai satu saja lah. Banyak sekali itu kalau sampai semua nanti udah terlalu lama namanya khotbahnya. Ya. Perhatikan di situ apa Ulangan 11 ayat 1. Haruslah engkau mengasihi Yahweh Tuhanmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya dan peraturannya dan perintahnya. Jadi kelihatannya namanya si Hawa ini tidak punya kasih kepada Tuhan. Dia punya kasih nggak dia ini? Tidak punya. Kenapa dia tidak punya kasih? Melanggar. Karena melanggar, saudara. Dia sudah tahu itu ada larangan, tapi dengan seenaknya dia langgar. Berarti dia tidak punya kasih. Punya kasih nggak? Tidak. Tidak punya kasih. Banyak Pak pendeta-pendeta ini, pendusta-pendusta di mimbar tidak menjelaskan apa itu kasih. Kasih kepada Tuhan itu namanya lobatu pertama, vertikal. Kasih namanya kepada apanya lobatu kedua itu kasih kepada manusia sudah dijelaskan di sana. Ya, kasih kepada Tuhan, ikuti perintahnya, ikuti hari Sabatnya yang diperintahkan. Ya, begitu juga lah kasih kepada sesamanya manusia, penting sekali. Ya, orang itu menghormati namanya apa? Orang tuanya. Makanya dia bilang jangan membunuh, jangan mencuri. Kalau kita jabarkan itu saudara luas sekali. Ya. Mencuri apa? Ya, bukan hanya kita mencuri namanya apa? Ayam orang atau uang orang, saudara. Ya. Jangan mencuri firman, jangan membunuh. Kalau kau mengajari orang di mimbar ini, saya mau beritahukan ya. Ini pendeta-pendeta ini, pembunuh-pembunuh ini yang belum sadar sampai saat ini, ya, itu mereka pembunuh. Ya. Dibunuh apa? Dibunuh fisik atau dibunuh rohnya? Dibunuh roh. Ya. Karena mereka mengajarkan tadi Taurat sudah tidak berlaku lagi. Apa itu hari Sabat? Apa itu nama Yahweh? Nama Yahweh itu bukan nama. Ini kan kurang ajar ini. Ya. Ya. Kurang ajar loh saudara. Ini benar-benar kita lawan mereka ini. Saya mau pengen sekali loh. Ada yang melawan-lawan, yang ketemu langsung sama saya itu. Saya nggak tahu deh pada waktu saya ketemu langsung orang itu. Kalau saya mengingat keluarga-keluarga yang saya kasihi, mereka mati tragis seperti itu. Makanya saya bilang ini kalau negara ini tidak dilindungi oleh hukum ini saudara, banyak yang saya penggal sama mereka itu. Benar, saya berjengkel betul itu. Mereka tidak berkata benar. Padahal pesan terakhir Nabi Zekaria itu, bagaimana orang Israel pesan kepada mereka supaya berkata benar itu. Ya. Dan sampai saat ini mereka tidak mau. Ya, orang Israel maupun juga tambah lagi bangsa-bangsa ini. Pesan terakhirnya apa? Perkataannya Zakaria itu apa? Harus berkata benar kan gitu. Coba perkataannya Zekaria ini, Zekaria 8 ayat 16. Ini kan nabi ini. Waktu pembuangan dia sadar ini nabi. Kalau kemarin Bapak itu Pak Rasman itu mungkin juga sudah sadar. Ini juga pun Zakaria ini pada waktu pembuangan ini ada di Babel selama 70 tahun. Dia sadar loh saudara. Mengajak nama nabi-nabi ini, imam-imam ini supaya berkata benar ini. Ya. Zakaria 8 ayat 16. Inilah hal-hal yang harus kamu lakukan. Berkatalah benar seorang kepada yang lain,
dan laksanakanlah hukum yang benar, yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbangmu. Coba saudara, ya, harus berkata benar loh. Ya. Kalau kau tidak berkata benar nanti, kau tahu juga akibatnya. Gara-gara kalian tidak berkata benar, meninggalkan hukum, akhirnya kita dihukum, dibuang. Ya. Dan dari kata itu sampai sekarang itu tidak ada yang mau mendengar, saudara. Makanya saya mengatakan luar biasa Kristen ini dengan gagah beraninya. Oh, Yesus sudah tebus dengan darahnya, katanya. Kau ditipu itu, saudara, ya. Coba bayangkan pada waktu zaman raja-raja itu ada kelaparan yang luar biasa nggak? Ya? Zaman raja-raja itu ada kelaparan. Kenapa mereka lapar? Ada yang sampai mati kelaparan. Tadi kan dia bilang bersusah payah engkau mencari makan, saudara. Pada waktu zaman raja-raja mereka cari makan nggak? Bersusah payah cari makan nggak? Terus ada yang mati nggak? Ada yang mati, saudara. Dicatat di sana oleh ulah-ulahnya manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab juga bangsa pilihan ini. Akhirnya zaman dicatat sana 2 Raja-Raja 4 ayatnya 38 sampai 40. Perhatikan di situ, saking gak ada makannya, mereka ambil saja itu labu-labu daun-daun itu direbus, akhirnya mereka bilang adalah racun, saudara. Ya. Akibat tadi ini, ya, pembangkangan demi pembangkangan dari generasi ke generasi ini, ya. Padahal zaman Noah ini sudah dihukum mati mereka semua di bumi ini, tapi sesudah namanya rebah, mulai manusia ini bikin dosa lagi yang begitu luar biasanya besarnya. Ya. Coba 2 Raja-Raja 4 ayatnya 38 sampai 40. Elisa kembali ke Gilgal pada waktu ada kelaparan di negeri itu. Dan ketika pada suatu kali rombongan nabi duduk di depannya, berkatalah ia kepada bujangnya, taruhlah kuali yang paling besar di atas api dan masaklah sesuatu makanan bagi rombongan nabi itu. Lalu keluarlah seorang dari mereka ke ladang untuk mengumpulkan sayur-sayuran. Ia menemui pohon sulur-suluran liar dan memetik daripadanya labu liar, serangkul penuh dalam jubahnya. Sesudah ia pulang, teruslah ia mengiris-irisnya ke dalam kuali masakan tadi, sebab mereka tidak mengenalnya. Kemudian dicedoklah dari masakan tadi bagi orang-orang itu untuk dimakan, dan segera sesudah mereka memakannya berteriaklah mereka semua berkata, maut ada dalam kuali itu ya abdi Tuhan, dan tidak tahan mereka memakannya. Akhirnya apa? Karena mereka tidak tahu kata merebus saja sekala-kala, akhirnya bilang ada Kenapa seperti itu? Harus kamu baca lengkap ini. Baca raja-raja ini, 1 raja-raja, 2 raja, harus baca lengkap. Bagaimana bangsa Israel tadi sudah muak namanya tadi, kan Mika kan zaman raja-raja tadi. Mereka sudah muak namanya hukum Tuhan, mereka abaikan itu. Akhirnya ada kelaparan yang luar biasa. Akhirnya mereka petik saja daun-daun itu. Begitu juga sekarang ini, apa yang ditebarkan dari mimbar itu banyak racun-racun, saudara. Tapi yang makan itu tidak sedikit, banyak sekali. Makanya saya mengatakan, kalau lu luput dari malapetaka penyakit, kalau kau luput dari penyakit, lu mati kelaparan. Kan itu aja yang terjadi sampai saat ini. Kita lihat aja kan, apalagi Pak Pendetanya ini kan, pada matinya orang kan penyakit ini kan. Kami mencintai engkau, tapi Yesus lebih mencintai engkau. Dia tidak perhatikan lagi ajarannya. Dari mulutnya tadi itu loh, dia menebarkan racun ini. Banyak orang yang mati, saudara. Buah roh itu apa? Sukacita. Buah roh adalah kasih. Saya mengatakan Pak pendusta itu pendeta, kalau tahu saja kasih ini, tidak mungkin mereka akan berani mengatakan Taurat tidak berlaku. Galatia 5 ayat 22, gimana bunyinya? Perhatikan itu, buah roh itu adalah kasih. Hanya persoalannya si pendeta-pendeta itu mereka tidak tahu itu apa, itu kasih. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, Jadi kesetiaan. namanya kasih itu, kalau engkau memiliki roh Tuhan itu, makanya roh Tuhan itu akan memimpin engkau, sehingga engkau memiliki namanya kasih. Kasih tadi sudah dijelaskan
Orang yang mengasihi Tuhan atau memiliki kasih itu, dia perhatikan perintahnya Tuhan. Makanya dari mulutnya, dari hatinya, keluar dari mulutnya, Taurat itu segala galanya. Taurat itulah yang menyelamatkan. Taurat itu bisa teratur, saudara. Tidak merugikan satu sama lain, saudara. Ya. Itulah namanya hukum Tuhan. Ya, bikin hukum ini supaya manusia ini tidak merugikan satu sama lain. Amin. Ya. Jadi buah roh maksudnya manusia ini dituntun oleh roh Tuhan supaya kembali kepada hukumnya Tuhan. Pasti dia akan dengar tadi, mendingan langit dan bumi lenyap daripada namanya 1.1 iota lenyap, saudara. Ya, mendingan langit dan bumi daripada kau hilangkan namanya hari Sabatku, daripada kau hilangkan namanya pondok daunku, daripada kau hilangkan namanya Pesakku, mendingan langit dan bumi lenyap. Ini perkataannya keras gak? Halo? Kata keras gak? Ya? Berjalanlah waktu ini, masa bilang orang Kristen itu nekat betul. Nekat-nekatnya begini. Dosa tadi dari siapa? Dari Adam atau dari perempuan ini? Dari Hawa. Hah? Hawa itu perempuan atau laki? Perempuan. Nah, pasti perempuan. Lu bilang aja perempuan, jangan segan-segan, buana ya. Jadi dosa itu berasal dari namanya perempuan ini. Perempuan itu diciptakan dari mana? Tulang rusuk. Dari tulang lo. Jadi kalian perempuan itu diciptakan dari tulang ini. Ya, hati-hati nih. Ya, dari tulang lo. Kalau tangan kan rapuh, tapi kalau tulang kan, coba tulang itu lo taruh dalam tanah ribuan tahun nggak akan lapuk-lapuk lo, sudah. Nggak akan lapuk kan? Ya, taruh di dalam tanah itu nggak akan lapuk. Ya. Coba besi itu, sekeras-kerasnya besi itu, taruh di tanah dengan tulang, cepatan mana yang habis? Pasti namanya besi, saudara. Ya, karat langsung habis dia. Tapi kalau tulang itu tidak bisa karat, saudara. Jadi namanya perempuan itu diciptakan dari namanya dari itu tulang. Kalau baca tadi namanya Kejadian 2. Di bawah harus baca lengkap itu. Bagaimana namanya perempuan itu diambil dari rusuknya namanya Adam itu. Ya. Jadi dosa itu berasal dari namanya perempuan. Makanya zaman rasul-rasul itu dilarang perempuan dilarang nggak mengajar? Dilarang. Ya. Nah, 1 Korintus 14 ayatnya 34-35. Perhatikan di situ. Ini orang Kristen sekarang, apalagi di Sumba sana. Waduh, itu perempuan, banyak betul perempuan. Jadi kebalik. Perempuannya yang di atas, laki-lakinya di bawah. Saya melihat saja sampai saudara. Ya, mereka melawan lagi di sini. Padahal zaman rasul-rasul mengajarkan itu supaya perempuan tidak jadi pengajar. Baca namanya 1 Korintus 14 ayatnya tadi berapa? 34-35. 34-35. Sama seperti dalam semua jemaat orang-orang kudus, perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat. Sebab mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara. Mereka harus menundukkan diri seperti yang dikatakan juga oleh hukum Taurat. Jika mereka ingin mengetahui sesuatu, baiklah mereka menanyakannya kepada suaminya di rumah. Sebab tidak sopan bagi perempuan untuk berbicara dalam pertemuan jemaat. Coba saudara, tidak sopan mereka ini, dilarang untuk mengajar, saudara ya. Coba bayangkan saja sekarang mereka lawan lagi di situ. Tidak puas namanya Taurat, mereka mengatakan buang itu segala macam. Sekarang di dalam namanya Korintus ini ditulis di sana sangat jelas. 1 Korintus 14 ayatnya 34-35 di sana dilarang. Maupun juga 2 Timoteus 11 ayat 14. Perhatikan juga di situ 1 Timoteus 2 ayatnya 11-14. Perhatikan di situ. Mereka langgar lagi di sini. Ini Kristen ini luar biasa memang nekat ini. Ini dilarang juga di sini, tapi mereka tetap menabrak. Mulailah perempuan mencak di sini. Waduh, kalau saya dulu pernah ada perempuan langsung saya tinggalkannya di tempat ibadah, saya tak mau mendengar itu. Gila loh, perempuan kebalik. Mestinya perempuan di bawah, laki di atas. Sekarang perempuan yang di atas, laki di bawah. Tinggal yang di bawah nganga-nganga doang, saudara. Nganga-nganga loh, saudara.
Kasihan nih laki-laki nih, sopan-sopan lagi, nunduk-nunduk begitu. Aduh ampun deh, bukannya perempuan yang ngurusi rumah tangganya, ngurusi anaknya, malah ngurusi ngajari laki-laki. Kebalik coba. 1 Timotius 2 ayat 11 sampai 14. Seharusnya lah perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkan memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri, karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Lagi pula, bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam Coba dosa. bayangkan aja, yang melakukan dosa itu namanya perempuan, makanya dilarang jadi jangan pengajar, karena memang dalam kitab suci itu tidak ada pengajar. Imam-imam itu semua laki-laki. Imam pengajar nggak? Pengajar, saudara. Coba Kristen naprak lagi di situ. Makanya saya lihat orang Kristen kalau ada ibu pak pendeta nunduk. Padahal ibu pendetanya ini sama saja. Itu apa ajaran-ajaran Eropa juga nggak ada yang baru, saudara. Mereka nunduk gitu kan, saudara. Kalau ketemu sedikit, oh ibu pendeta. Aduh, ya. Jadi ini saya bilang ini namanya laki-laki itu tempat saya ini kayak kerbau yang ini di dalam kitab suci itu dilarang, ya, dilarang, saudara. Makanya diajarkan namanya perempuan itu namanya tunduk kepada suaminya dalam segala hal. Ibu Ana, benar nggak kata itu? Amin. Hai istri, tunduklah suamimu dalam segala hal. Ya. Ya? Kira-kira pantas nggak kalau ibu ajari saya lagi? Tidak. Hah? Tidak. Hah? Kalau kebalik nanti ibu di atas, susah di bawah, gimana bu? Ya? Kira-kira pantas nggak? Tidak. Tidak pantas toh? Ya. Nah, baca Efesus 5 ayatnya 22 sampai 24. Supaya pendengar mencatat ini, yang dibolak-balik Kristen ini luar biasa memang. Nekat betul. Berani betul-betul dengan pakai titel nanti. Tunggu waktu nanti. Itu nanti suatu saat, nanti sebentar lagi dia datang ini, dia hukum ini bumi yang sudah terbolak-balik ini. Ya. Jadi namanya Kristen itu memang sungsang dia. Sungsang. Terbalik. Baca namanya Efesus 2, Efesus 5, ayatnya 22-24. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Hamasiah adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Hamasiah, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Dalam segala hal. Nah, Kolose 3, ayatnya 18-19. Kolose 3, ayat 18-19. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Saya benar-benar melihat sekarang kalau isi-isinya orang Kristen itu, saudara, kadang-kadang dia lebih anu lagi, saudara. Saya cemburu loh kalau lihat ya isi-isi orang Muslim itu. Nah, itu kalau sama suaminya, ya, dicium tangannya. Kira-kira kalau ajarannya Taurat itu istri itu harus cium tangan suaminya kan? Ya. Sarah itu kepanggil suaminya sebagai apa dia? Tuhan. Sarah itu panggil suaminya dia tuh Tuhan, saudara. Ya. Ajarannya di dalam, tapi lucu-lucunya ini istri orang Kristen itu, saudara. Suaminya baru ngomong 1 kali sudah, istrinya sudah 1000 kali, saudara. Ya. Akhirnya banyak suami mati. Kenapa banyak suami yang mati duluan? Kenapa Ibu Ana? Stres. Karena stres, karena tekanan batin. Karena isinya yang di atas, suaminya yang di bawah, saudara. Akhirnya apa, saudara? Dia tinggalkan rumah tangganya. Dia tidak urus anaknya. Kalau di dalam kitab suci yang kita baca, seorang istri itu harus di rumah itu. Makanya suamilah tadi yang apa? Cari kan dia bilang tadi hukumannya, ya? Akan engkau mencari nafkah dengan bersusah payah, ya. Artinya cari nafkah untuk istrinya. Sekarang tidak, mulailah dia ngelawan sama suaminya. Saya akan melayani Tuhan. Celoko betul-betul. Berapa loh? Saya lihat juga kan. Dulu ada namanya, ini ada dari Muslim ini. Ya, saya tidak sebutkan nama. Dulu awal-awalnya dia panggil om, ya.
Dia panggil Allah, saudara ya. Ini ada seorang, dia Muslim awalnya, terus kawin sama orang Kristen. Sebelum kawin orang Kristen, dulu panggilnya dia Om. Sesudah kawin tadi dia berubah sendiri. Padahal kebiasaan mereka itu kalau orang Muslim pasti cium kaki, tangan suaminya. Jadi tradisinya seperti itu. Sama dengan ajaran Taurat kan gitu. Kalau Sarah itu kan panggil Abraham itu tuannya. Tapi kalau mereka ini nanti kalau sama Maria, mulailah saudara. Baru omong kali saja suaminya dia sudah membantah ini segala macam. Padahal ada ajaran di dalam, tunduklah suamimu dalam segala hal. Amin. Amin. Nah, ini yang keras-keras suaranya berarti dia mengerti firman Tuhan. Makanya ibu anak ini dari dulu saya lihat tiap ada acara itu pasti disuruh. Ya, paling tidak ibu anak ini kan mereka tahulah ya. Dia seorang sarjana, dia dari lulusan Undip, lulusan terbaik dan lain sebagainya. Jadi tiap acara itu pasti dia bilang ibu anak bawa firman. Tapi luar biasanya ibu anak ini dia nggak mau. Dia nggak mau. Kenapa nggak mau? Karena dia tahu namanya isi kitab suci. Tidak boleh orang perempuan itu mengajari laki-laki, ada pasal, ada ayatnya. Jadi ibu anak di mana-mana itu dia tolak. Ya. Dia tolak jadi pengajar. Kalau ada cara bilangnya itu ada suami saya, kan gitu. Karena memang saya di dalam rumah tangga harus jadi imam, harus jadi pengajar, ya. Sebenarnya juga tugas istri ini kan tidak ringan-ringan banget. Kira-kira istri ini ada tugasnya nggak? Ada tugasnya? Ada. Harus tugas. Jadi seorang istri itu harus namanya mengurus rumah tangganya yang baik, mengajari namanya perempuan muda itu supaya tadi itu loh. Kalau panggil suaminya, kalau ketemu suaminya cium tangannya, ya harus benar-benar tunduk kepada suaminya dalam segala hal. Amin. Nah, baca namanya Titus 2 ayatnya 3 sampai 5. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah, jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tapi cakap mengajar hal-hal yang baik. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati, taat kepada suaminya, agar firman Tuhan jangan dihujat orang. Coba kan, istri yang baik itu akan mengurus rumah tangganya yang baik, saudara. Jadi dia tidak sana kemari. Mulailah nanti kalau ditanya suaminya, saya kan melayani Tuhan, Pak. Cobalah saudara, akhirnya jadi keributan. Tidak mengurus anaknya. Coba kalau kita baca dalam kitab suci, ada namanya Timoteus tadi itu. Timoteus itu anak angkatnya siapa? Rasul Saul. Namanya Rasul Saul. Kalau kita baca riwayatnya namanya Timoteus ini anak ini diajari dari kecil ibunya. Jadi ibunya mengajari anaknya ini supaya taat kepada hukum Tuhan itu tadi, ya. Ajarin mungkin ilmu sekuler juga supaya nanti tidak babak belur. Beda dengan ibu anak. Ibu anak ini luar biasa. Saya angkat jempol. Kenapa saya angkat jempol? Karena dia dari kecil diajari anak-anaknya, ya. Kalaupun dia pergi nanti sama ibu-ibu, nanti mereka sharing. Tadi kan dia bilang kan, tugas seorang perempuan itu mengajari perempuan muda supaya mengatur rumah tangganya dengan baik, supaya mengajari anaknya dari kecil itu kerohanian yang baik. Kan begitu kan tugasnya mereka ini kan. Jadi ibu anak ini saya lihat dia luar biasa, sangat luar biasa. Dia kalau pergi kemana-mananya, anaknya dulu namanya Evan itu baru 5 tahun, Ina itu 4 tahun. Jadi dua-duanya dibawa. Jadi dari kecil ini diajari anak-anaknya ini supaya namanya mengenal kitab suci maupun juga ilmu sekuler. Jadi ibu anak ini kan dari kecil ini anak-anak belum masuk TK saja pun sudah mereka bisa baca, saudara. Akhirnya ada pengajaran yang baik tadi mengatur rumah tangga yang baik. Akhirnya kemudian hari anak-anaknya susah-susah nggak cari kerjaan. Tidak susah-susah. Jadi Evan itu lulus dari perguruan tinggi itu tidak tenteng ijazah sana kemari, ya. Langsung mereka diterima. Apalagi namanya Ina ini. Coba, pekerjaan yang nyari-nyari dia, saudara. Tidak banting tulang banting. Coba kalau Ina ini kan,
Sudah dikasih mobil, fasilitas, semangat, gaji kan. Udah deh. Tidak standar di sini, standar luar tuh gajinya. Coba, makanya ia tiap hari restoran menulis, coba. Nanti dibawa kita sisa-sisa juga. Jadi saya ingat juga namanya Ruth itu. Ruth itu kan makan enak kan, tempatnya Boaz kan. Nah, habis itu nanti sisa dibawa enggak ke mertuanya? Bawa. Ina juga begitu. Nanti ada sisa-sisa makanan-makanan enak itu dibawa pulang ke saudara. Ya. Jadi Ina ini dengan Evan itu tidak banting tulang banting saudara. Ya, kalau Indonesia ini kan coba sarjana itu jadi gajinya UMR 4 juta sekian. Ongkos makan juga nggak ada, untuk ditabung juga nggak ada saudara. Akhirnya banting tulang banting. Kenapa seperti itu? Ya? Karena tidak ada lagi sekarang ini yang mengajari anaknya dari kecil ini. Ya, perempuan-perempuan sibuk katanya mengajari laki-laki, bukan mengajari anaknya. Coba kalau dia ada di rumah, dia ajari anaknya baca kitab suci, ya, ilmu sekuler diajarkan, nanti mereka tidak akan susah banget, tidak banting tulang banting. Coba bayangkan aja saya pelajari kitab suci dari tahun 2000, kita nggak usah mondar-mandir ke rumah sakit, sehat-sehat saja. Saya ini sehat-sehat saja sampai sekarang ini saudara, ya. Ya, masih kuat luar biasa, 70 tahun masih sehat saudara. Kenapa sehat? Karena ada roh Tuhan. Roh Tuhan itulah yang membimbing aku setiap hari melalui YouTube ini. Saya sampaikan namanya kebenaran itu yang dari mulutnya Tuhan. Ya. Terakhir Yesaya 45:23. Ya. Yesaya 45 ayatnya 23. Pegang ini maka rohanimu ini baik-baik, kembalilah kepada hukumnya Tuhan. Demi aku sendiri, aku telah bersumpah, dari mulutku telah keluar kebenaran, suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali. Dan semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku dan akan bersumpah setia dalam segala bahasa. Apa yang keluar dari mulutku itu, sebagai namanya buah roh itu, tidak mungkin aku tarik lagi. Amin? Tidak mungkin aku tarik. Tidak mungkin kita berbalik arah lagi. Ya, tidak mungkin. Kita harus bertahan dalam hukum Tuhan, bahwa hukum Tuhan itu segala-gala pasti akan dia jamin. Lu tidak akan banting tulang banting seperti Evan dan Ina ini. Lu tidak akan mati dengan penyakit. Lu tidak akan mati dengan namanya malapetaka. Amin. Amin. Itu namanya buah roh. Kalau engkau dituntun oleh roh, pasti kau mencintai namanya hukum Tuhan. Ya? Tidak pernah akan kau tunduk namanya pendusta-pendusta yang di mimbar itu. Hukum Taurat tidak berlaku lagi. Amen. Amin. Mari kau renungkan lagi ini, Tuhan memberkati.